We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui, berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten kali ini kami akan sedikit share ya, berbagi pengalaman saat memasangkan LCB ya. Tentu mungkin teman-teman juga sudah pada tahu lah fungsinya LCB mungkin ya. Mungkin pernah search atau mencari di Google apa sih fungsinya LCB. Oke lah, sedikit kami berikan ulasan tentang fungsinya LCB ya, yaitu sebagai anti sengat. Apa sih yang seperti anti sengat itu seperti apa? Jadi begini, kalau seandainya kita tidak sengaja memegang arus listrik yang kabelnya terkupas, yang seharusnya kita atau teman-teman yang tidak sengaja memegang arus listrik pas kebetulan tidak mempergunakan alas kaki gitu ya, tentu akan mengalami tersengat. Istilahnya yang paling mudah itu adalah kesetrum gitu ya. Nah, tetapi dengan dipasangkannya LCB ini di box pembagian grup, maka LCB inilah yang akan segera mengamankannya. Jadi teman-teman yang harusnya kesengat gitu ya, LCB ini akan keburu trip. Untuk memastikan uji cobanya sudah kami upload ya. Kalau yang belum tahu mungkin bisa dilihat, linknya saya cantumkan di deskripsi ya. Nah, sekarang saya sedikit berbagi tuh pengalaman ya. Jadi tidak sembarangan gitu untuk memasangkan LCB itu, harus diperhatikan perihal instalasinya. Kadang-kadang yang namanya mungkin ya, jadi gini, mungkin kalau pihak pabrik itu dianggapnya instalasi itu rapi seperti di apartemen atau gedung-gedung gitu ya. Tetapi kenyataannya kalau di instalasi di warga gitu ya, penduduk itu kan tidak seperti serapih di apartemen atau gedung-gedung yang bertingkat. Permasalahannya itu ya. Yang paling sering terjadi ya, saat memasangkan LCB ini ya, kita ini sudah memasangkan LCB sudah benar, ngikutin petunjuk cara masangnya bagaimana, tetapi kok setelah ke connect ngetrip terus gitu, padahal kan nggak ada yang kesetrum gitu kan, disalahnya di mana gitu ya. Ya otomatis lah setiap mau memasangkan ini kan, contohnya sebelum dipasang itu kan listriknya otomatis dimatikan dulu dong di meteran kWh-nya ya. Nah, lalu dipasang ini, lalu rangkaikan ikut petunjuk dari teman-teman yang lain yang mengarahkan cara pemasangan LCB gitu ya. Saat ya, LCB sudah terpasang, sudah posisi on, tinggal menaikkan dia punya MCB di meteran, Anda naikkan, kok ngetrip, ini ngetrip gitu. Ini masalahnya di mana gitu kan? Secara logikanya tidak ada orang kesetrum gitu kan? Nah, inilah yang ingin saya sampaikan ya. Jadi begini, LCB ini kan yang dimaksud anti sengat itu karena ya manusia ya, kita atau manusia ya, memegang arus listrik atau menyentuh arus listrik dan badan kita ini terhubung ke lantai. Lantai itu kan bumi. Bumi itu adalah sebagai ground. Nah, itu ya. Jadi yang sering bermasalah itu LCB setelah dipasang ngetrip terus, itu ada arus listrik yang bocor. Instalasi itu ada yang masalah gitu. Sebetulnya instalasinya itu ada masalah itu. Jadi arus listrik yang bocor
entah itu mungkin digigit tikus, lalu menempel si arus listriknya tersebut ke tembok yang area lembab, itu juga akan membuat ELCB ini ngetrip. Ya. Akan selalu ngetrip. Karena apa? Karena arus listrik ketemu dengan ground yang lembab itu, yang basah itu, gitu. Padahal kalau tanpa ELCB, ya, MCB nggak bakalan ngetrip. Karena fungsinya MCB itu kalau ngetrip itu kalau benar-benar terjadi hubungan arus pendek beradunya antara fase atau listrik dengan netral, baru MCB tersebut akan ngetrip. Atau ada juga yang istilahnya ngetripnya itu ada jeda, ya. Entah itu dalam sehari itu ada ngetrip 2 kali, bahkan di malam hari aja ngetrip bisa 3 kali gitu. Nah, hal-hal tersebut ngetripnya MCB, ya. Tripnya MCB. Nah, hal-hal tersebut itu dikarenakan ada arus listrik yang emang bocor, terkelupas, lalu beradu dengan netral, tapi tidak secara langsung. Seperti apa sih tidak secara langsungnya? Ada penghubungnya, penghantarnya. Yang sering dialami itu, penghantarnya itu adalah tanah yang dibawa oleh rayap. Lalu tanah tersebut lembab. Lalu si tanah tersebut ada di arus listrik dan berada di arus netral. Udah itu lembab lagi. Nah, hal seperti itu tuh akan membuat ngetripnya MCB tetapi ada jeda. Tetapi kalau seandainya dipasang LCB itu tidak akan ada istilah jeda. Begitu arus listrik terhubung, terkelupas, ada hubungan langsung ke ground, ke bumi, LCB ini akan langsung trip. Tetapi dengan catatan, arus listrik yang ada hubungannya ke bumi tersebut, areanya lembab. Ya, areanya lembab. Kalau areanya kering gitu ya, kering ya tidak terprediksi, nggak bakalan ngetrip dia. Yang repotnya itu ketika lembab, tembok di stop kontak gitu kan. Sering menemukan di stop kontak itu embodusnya udah rusak, yang bahan plastiknya udah rapuh, areanya lembab, arus listriknya nempel ke tembok yang lembab tersebut, maka ELCB ini akan trip. Apalagi embodus yang terbuat dari plat. Ada kok embodus yang terbuat dari plat segi 4, bentuknya persegi 4, itu sangat rawan sekali dengan embodus seperti itu. Embodus seperti itu yang terbuat dari plat ditambah temboknya lembab, ditambah lagi arus listrik ada nempel ke embodus tersebut, maka LCB ini akan ngetrip. Jadi jangan heran jika teman-teman istilahnya memasangkan LCB ini setelah selesai terpasang kok ngetrip. Bukan kalau pemasangannya ngikutin petunjuk, bukan kesalahan pemasangan, tetapi ada permasalahan di instalasi, ya. Jadi sebelum membeli LCB ya alangkah baiknya kalau sekiranya ada permasalahan setidaknya cek dulu lah punya stop kontak. Yang sering stop kontak mengalami kelembaban temboknya adalah stop kontak yang di posisi sebelahan dengan kamar mandi. Contohnya di sebelah sana ada kamar mandi, dinding sebelah sininya ada stop kontak. Area situ wajib diperiksa terlebih dahulu, ya. Terus dinding yang bersebelahan dengan dinding tetangga. Itu area-area seperti itu tuh sangat rawan sekali stop kontak, di dalam stop kontak tersebut lembab. Terus di area apalagi ya dapur ya. Dapur itu kan biasanya ada tempat cuci piring gitu kan. Nah, siapa tahu area Anda bersebelahan dengan tempat cuci piring, dapur di sebelahnya ada stop kontak. Nah, area-area seperti itu tuh wajib diperiksa dulu lah sebelum mau membeli LCB. Pastikan dulu bahwa
instalasinya itu benar-benar sudah rapi, benar-benar sudah tidak ada terhubung antara arus listrik dengan tembok atau area-area lembab gitu ya. Supaya nanti begitu memasangkan atau membeli LCB sudah terpasang tidak mendapatkan kendala. Intinya gitu ya, informasi dari saya, pengalaman pemasangan LCB yang tidak ada orang kesengat aja selalu ngetrip ya. Jadi sumber permasalahannya tentu di instalasi yang emang ada masalah gitu ya. Embodus, TEDUS, tempat sambungan-sambungan itu ya. Kalau seandainya mencurigakan di area-area lembab, diperiksa dulu. Hindarkan instalasi tersebut terkontak langsung dengan tembok, dengan bumi yang areanya lembab. Karena kalau dipaksakan instalasi seperti itu akan membuat LCB ini ngetrip ya. Akan selalu membuat ngetrip. Jadi seperti itulah fungsi utamanya emang LCB ini sebagai pengaman untuk manusia dari sengatan arus listrik ya. Tetapi di samping itu juga akan memprediksi juga instalasi yang sekiranya tidak bagus, ternyata instalasi tersebut ada yang terhubung dengan bumi, maka instalasi itu akan terprediksi oleh LCB ini yang akan mengakibatkan LCB ini selalu trip dan selalu ceplak terus, dan sehingga listrik di Anda tidak bisa mengalir gitu ya. Oke, itu saja ya informasi pengalaman dari kami yang kami share ya. Semoga sedikitnya ada bermanfaat lah gitu ya untuk Anda teman-teman yang berniatan untuk membeli pengaman LCB gitu ya. Kalau kekuatannya LCB itu tergantung daya listrik yang teman-teman miliki ya. Pas kebetulan ini saya punya yang 25 ampere karena waktu itu saya rencana untuk dipasang yang customer saya memiliki arus listriknya 5.500, maka saya membelinya yang 25 ampere ya. Ya lebih dikit, yang penting jangan kurang gitu ya, jangan kurang dari daya yang ada. Contohnya jangan kurang itu seperti ini. Customer saya kan punya listriknya itu kan 5.500, kan nggak mungkin saya pasangin yang 20 ampere ininya gitu kan. LCB-nya pasti saya beli yang minimal paling tidak beli 25 ampere. Nah, kalau teman-teman istilahnya punya listriknya saya di rumah 900 watt. 900 watt itu kan sebetulnya harus 4 ampere, paling enggak hanya 4 ampere. Oh, ternyata nggak ada yang jual. Contohnya 4 ampere atau lagi kosong. Saya juga kurang paham ya. Paling rendah itu LCB itu berapa ampere, saya juga kurang begitu paham. Tapi ternyata nggak ada yang 4 ampere ya, 4 ampere itu kan maksimal kekuatan untuk 900 watt ya. 4 ampere itu ya tidak apa-apalah, di beda-beda dikit harga dengan yang 6 ampere, belinya nggak apa-apa. Tapi kalau umpamanya punya 2200 gitu ya, listriknya 2200, berarti kan paling enggak 2200 kan 10 ampere gitu kan. Ya 10 ampere lah gitu kan. Jangan punya listrik 2200 dipasanginnya 6 ampere gitu ya. Paling enggak kalau 2200 10 ampere, 16 juga tidak apa-apa. Itu lebih tinggi sedikit nggak apa-apa ya. Jadi intinya jangan kurang dari kapasitas daya yang ada, gitu aja udah. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Padahal sih kalau saya ingin menyampaikan lagi itu kan dulu tuh kan hanya sebatas MCB, sekarang muncul ELCB, sekarang tuh kan muncul lagi kan ada lagi RCBO gitu kan ya. Ya mungkin nantilah, atau kalau kepengen buru-buru tahu gitu ya apa itu yang istilahnya belum paham apa itu kegunaannya MCB, kegunaannya LCB, kegunaannya RCBO gitu kan, bisa ditengok aja di konten-konten teman-teman yang lain, mungkin beliau sudah menyampaikan gitu ya, bisa dilihat di konten-konten, tinggal cari aja di Google itu pasti keluar ya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan, hanya berbagi perihal pemasangan. Sebelum memasang LCB, alangkah baiknya instalasinya itu diperiksa terlebih dahulu, jangan sampai ada arus listrik yang terhubung ke bumi ya, nanti akan percuma Anda membeli LCB, akan selalu trip. Oke, itu saja ya, terima kasih. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga
sedikitnya ada manfaatnya dari setiap konten-konten yang kami tayangkan. Terima kasih pula untuk Anda yang selalu mensupport channel kami ini, dan terima kasih pula untuk yang baru gabung dan selalu memberikan dukungan terhadap channel kami ini. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aininjis. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis. Dadah.